Udah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi untuk yang contoh soal pertama itu adalah contoh untuk kita ketika diminta untuk menentukan nilai ekspektasi dari variabel acak X1, X2 yang dimana itu tergabung dalam suatu vektor random X ya, ini isinya X1 dan X2. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai ekspektasi X1 dan nilai ekspektasi X2 jika diketahui peluangnya seperti ini, fungsi peluangnya. Dan di sini kan diberikan informasi tambahan bahwa X1 dan X2 itu adalah diskrit ya. Jadi kalau diskrit berarti kan nilai ekspektasinya itu kita pakai yang sigma. Kalau continue itu kan berarti kita ekspektasinya pakai yang integral. Nah, ini harusnya tabel ya. Jadi saya kurang kemarin waktu memberikan contoh soal ini harusnya diberi garis di sini ya. Disekat gitu. Cuma kemarin saya lupa belum ngasih garisnya. Jadi ini untuk X1-nya itu variabel acak X1-nya itu terdiri dari 3 sampel gitu, 3 anggota, yaitu -1, 0, 1. Dengan nilai peluangnya itu masing-masing sekian. -1 peluangnya 0,3, 0 peluangnya 0,3, 1 peluangnya 0,4. Nah, kemudian untuk X2-nya itu anggotanya ada 2 elemennya ya, 0 dan 1. Di mana untuk 0 itu peluangnya adalah 0,8 dan untuk 1 itu peluangnya adalah 0,2. Dari sini kita diminta untuk menentukan ekspektasi dari X1 dan X2-nya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini diskrit, maka ekspektasi X1-nya itu kita pakai yang sigma ya. Sigma XI kali PI X1 gitu. Nah, I-nya ini adalah berjalan dari 1 sampai 3 karena di sini kan X1-nya ada 3. Berarti X1-nya X11 harusnya ya ini. X11 min 1, X12 0, X13-nya 1. Kemudian dikalikan dengan peluangnya. Min 1 dikali 0,3, kemudian 0 dikalikan dengan 0,3, 1 dikalikan dengan 0,4. Hasilnya 0,1. Nah, lalu kemudian untuk X2-nya itu sama ya dengan yang ekspektasi X1-nya. Nilai realisasinya dikali dengan nilai peluangnya. 0 dikali 0,8 hasilnya 0, kemudian 1 dikali 0,2 hasilnya 0,2. Jadi ketika kita diminta untuk menentukan ekspektasi X-nya, berarti ini kita buat dalam bentuk vektor ya, karena itu kan ekspektasi X untuk X-nya itu multivariat, itu terdiri dari X1 dan X2. Oleh karena itu nilai ekspektasinya juga ada 2, yaitu ekspektasi untuk X1 dan ekspektasi untuk X2. Seperti ini. Untuk yang contoh soal 1 jelas atau ada yang mau ditanyakan silakan. Masih bisa diikuti, Pak. Ya ya. Ini masih gampang, ini masih gampang. Untuk selanjutnya nomor 2 ya. Kalau nomor 2 itu sudah kita diminta untuk menentukan nilai matriks kovariansinya ya. Berarti kan kalau kita menentukan matriks kovariansinya sekaligus kita di situ berarti juga nanti ada menentukan nilai variansinya ya. Karena kalau di matriks kovariansi itu kan berarti di nilai-nilai diagonal utamanya itu adalah merupakan nilai variansinya. Nah, di sini itu juga ini masih nyambung dengan yang contoh soal 1. Jadi X1-nya itu ada 3 ya, seperti yang di contoh soal 1, yaitu -1, 0, 1, X2-nya 0, 1. Nah, kemudian karena kita mau menentukan nilai matriks kovariansi, kita perlu mengetahui fungsi peluang bersamanya ya. Nah, karena karena ini adalah diskrit, maka fungsi peluang bersamanya itu menjadi seperti ini. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kok di sini nilainya 0,3, ini 0,3, ini 0,4? Oh, sebentar. Oh, ini kan kalau yang ini yang dari contoh soal 1. Nah, ini. Ada yang tahu nggak kenapa yang ini kok nilainya seperti ini?
Nilainya sekian. Fungsi peluang bersama X1 dan X2 saat X1-nya -1 dan X2-nya 0, kenapa 0,24 gitu. Kemudian saat X1-nya -1 dan X2-nya 1 kok di sini 0,06. Ada yang bisa jawab nggak? Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin itu dia ketika X1-nya itu -1 dan X2-nya itu 0, maka itu kan peluangnya itu ketika X1-nya itu mana tadi? Ketika X1. Nah, itu tuh dikali, Pak. Jadi peluangnya tadi itu Betul. 0,8 sama dikali 0,3 gitu. 0,3. Nggak salah. Iya. Ya. Iya betul. Jadi kayak gitu ya. Kalau untuk menghitung fungsi peluang bersama itu adalah rumusnya ini yang peluang marginalnya dikalikan gitu ya. Ini 0,8 kali 0,3. Hasilnya 0,24. Nah, kalau yang ini 0,06 itu hasil dari 0,2 PX2 saat X2-nya itu 1 kan 0,2. Kemudian saat X1-nya -1 peluangnya 0,3. Berarti PX1 X2-nya 0,2 kali 0,3, hasilnya 0,06. Nah, dan seterusnya sama ya sampai yang ini. Yang satu yang X1-nya 1 dan X2-nya 1. Bentar. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan matriks kovariansinya. Matriks kovariansi antara X1 dan X2. Berarti kan kalau antara X1 dan X2 berarti matriksnya itu kan ukurannya 2 kali 2 ya. Berarti kita carinya sigma 11, sigma 22, sigma 12 dan sigma 21. Nah, sigma 12 dan sigma 21 itu kan nilainya sama. Berarti kalian cukup cari salah satunya saja. Nah, ini sigma 11 itu kan berarti dia itu sama dengan variansi untuk X1 ya. Nah, rumusnya itu kan ini. Sigma 11 itu berarti rumusnya itu adalah ekspektasi X1 dikurangi -1 dikali X1 kali -1 juga. Nah, itu nilainya itu sama dengan ekspektasi X1 min -1 kuadrat dikali P1 X1. Nah, diketahui kan dari contoh soal nomor 1 itu tadi nilai -1-nya itu kan sama dengan 0,1. Berarti ini sigma X1 dikurangi 0,1 kuadrat kali PX1-nya. Nah, X1-nya dimasukkan nilai-nilainya mulai dari -1, 0, 1. -1 dikurangi 0,1 dikuadratkan, peluangnya kan kalau -1 0,3. Berarti menyesuaikan 0,3. Kemudian selanjutnya 0. Kalau 0 itu peluangnya itu kan 0,3. Berarti di sini dikalikan dengan 0,3. 1 peluangnya 0,4 dikalikan 0,4. Hasilnya sama dengan 0,69. Nah, selain itu, dari file yang sudah saya berikan kemarin itu untuk menentukan sigma 11 itu juga bisa dilakukan dengan cara ini ya, menggunakan yang rumus ini. X1 kuadrat dikurangi -1 kuadrat. Kalau dengan cara yang seperti ini itu juga hasilnya akan sama dengan dengan cara yang ini. Nilai ekspektasi X1 kuadrat itu kan berarti kan sama seperti nilai ekspektasi ini, cuma X-nya itu dikuadratkan. Karena kan ini kan X kuadrat, ini X-nya pangkat 1. Nah, di sini dipangkatkan 1, ini dipangkatkan 2. Karena rumusnya itu kan ibaratnya ini ekspektasi A gitu kan, berarti A kali peluangnya gitu. Nah, A-nya diganti X1 kuadrat. Masing-masing dikuadratkan. Hasilnya sama ya, 0,69. Nah, ini kemudian kita mencari
tinggal mencari sigma 22. Sigma 22 itu berarti ya caranya sama ya seperti dengan sigma 11. Ini saya sengaja langsung pakai cara ini karena ini lebih cepat gitu ya. Nah, kalau untuk sigma 22-nya itu hasilnya adalah 0,16. Kemudian setelah itu kita tinggal cari sigma 12 ya. Nah, setelah nanti kita ketemu sigma 12 itu kan hasilnya sama dengan sigma 21. Jadi kita cukup cari salah satunya saja. Nah, sigma 12 itu rumusnya itu adalah ini. Ekspektasi X1, X2 dikurangi mu1, mu2. Nah, ketika kita mencari ini, peluang peluang yang dipakai itu adalah yang peluang bersamanya, yang ini. Itulah mengapa ketika kita mau menentukan nilai matriks kovariansinya untuk Pubacak diskrit kita perlu ini ya, mengetahui fungsi peluang bersamanya karena ini untuk dipakai ketika kita akan mencari yang nilai kovariansinya itu. X1 kali X2, ekspektasi X1 kali X2. X1 kali X2-nya itu kan berarti ya ini. Min 1 kali 0, min 1 kali 1, 0 kali 1, 1 kali 1. Kemudian dikalikan dengan peluang yang bersesuaiannya. Setelah dikalikan semuanya, dikurangi mu1 kali mu2. Mu1-nya tadi kan mu1, mu2-nya diperoleh dari yang soal nomor 1 ini. 0,1 dan 0,2. Nah, hasilnya itu nanti akan sama dengan min 0,08. Coba dihitung lagi, ketemunya benar ini enggak? Min 0,08. Benar hasilnya min 0,08. Mohon maaf Pak, tadi sinyalnya terputus seperti. Oh iya iya. Ya jadi ini kalian coba ini ya, coba saya minta tolong hitung yang ini, yang hasil penjumlahan ini, yang ini, terus dikurangi ini 0,01 kali 0,2, hasilnya benar sama dengan min 0,08 nggak? Harusnya sih min 0,06 sih, Pak. Min 0,06 harusnya. Coba saya coba cek ya. Bentar. Berarti kalau yang ini kan 0 ya, karena ada nolnya. 0 ditambah
Min 1 kali 1 kali 0,06. Ditambah, ini 0 juga ya. Karena ada nolnya. Kemudian ini juga 0. Ini 0 juga ya. Ini 0, ini 0. Dikurangi 0,1 kali 0,2. Benar ya, hasilnya min 0,08 ya. Hasilnya. Kalau yang ini tuh hasilnya min 0,06 dikurangi 0,1 kali 0,2. Dikurangi 0,02, hasilnya min 0,08. Berarti ini benar ya, hasilnya min 0,08. Berarti yang di tengah bukan 0 berarti ya, Pak? Yang mana? Saya kira 0. Oh, enggak. Yang bernilai 0 itu hanya yang ini. Yang bernilai tak 0 ya, hanya yang ini. Karena kalau yang lain kan ada unsur nolnya ya. Ketika dikalikan kan hasilnya jadi 0. Ini ada nolnya, ini juga ada nolnya ya. Nah, ini juga ada nolnya. Ini 0 juga sama. Nah, jadi hasilnya min dikurangi 0,02, hasilnya min 0,06. Nah, jadi untuk matriks kovariansinya kita punya ini ya. 0,69, 0,16, yang ini sigma 12 dan sigma 21-nya min 0,08. Nah, itu untuk penentuan matriks kovariansinya. Kemudian soal selanjutnya itu kita diminta untuk menentukan ini ya, matriks standar deviasi dan matriks korelasi jika diketahui matriks kovariansinya. Nah, kalau untuk matriks standar deviasi itu relatif mudah ya, karena kita cukup mencarinya itu untuk yang diagonal utamanya saja. Nah, untuk selain diagonal utamanya itu nilainya 0. Kenapa selain diagonal utama nilainya 0? Ibnu, kenapa Ibnu? Halo Ibnu. Ya Pak, hadir Pak. Ini Kenapa? masih berpikir Pak. Oh iya. Iya. Kenapa coba? Kenapa ya Pak? Kenapa? Belum menemukan gambaran ya? Belum. Coba, Nine kenapa? Kok kalau matriks standar deviasi kok nilai yang ada nilainya cuma yang diagonal utamanya? Kenapa kok nilainya 0? Yang selain diagonal utamanya? Kenapa? Mungkin itu Pak, apa jadi matriks identitas? Nggak tahu Pak. Coba, ada yang bisa bantu jawab nggak? Risnaldi bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa? Risnaldi, Agif bisa jawab nggak kira-kira kenapa? Agif? Masih bingung juga sih, Pak. Nggak apa-apa. Coba. Jasmine, ada gambaran nggak? Ada ide nggak kenapa kok selain diagonal utamanya 0? Belum, Pak. Masih bingung juga sama. Oh, oke. Ya. Jadi gini, standar deviasi itu diperoleh dari nilai apa? Nilai variansi kan? Iya nggak? Nah, Iya, Pak. ini kan
matriks standar deviasi itu berarti isinya itu kan berarti akar dari variansinya ya. Nah, ini direduksi dari matriks kovariansi. Nah, sedangkan kalau dari matriks kovariansi itu sendiri kan di dalamnya itu isinya itu kan bukan hanya variansi saja ya. Kalau di matriks kovariansi itu kan yang diagonal utamanya itu kan variansi. Nah, yang selain diagonal utamanya itu adalah kovariansi. Sedangkan kalau kita mencari standar deviasi itu adalah kan dari nilai variansinya. Berarti kalau dari kovariansi ya kita tidak bisa menentukan standar deviasinya karena standar deviasi itu diperolehnya dari variansi. Berarti hal itu menyebabkan di matriks standar deviasi yang bisa ditentukan nilainya itu kan hanya di diagonal utamanya saja. Karena di diagonal utamanya itu adalah memuat nilai-nilai variansinya kan. Gitu. Nah, sedangkan yang ini yang bukan diagonal utama itu kan nilai kovariansi. Ya berarti kalau nilai kovariansi kan tidak bisa didefinisikan berapa nilai standar deviasinya gitu. Jadi selain diagonal utamanya diberikan nilai 0. Jadi kalau kita mau mencari matriks standar deviasi, itu kita carinya itu dari, kalau misal diberikan dari matriks kovariansi, ya kita tentukan saja dari nilai diagonal utamanya, kita lihat berapa nilainya, lalu kemudian setelah itu diakarkan, karena diagonal utamanya ini kan variansi, sedangkan standar deviasi itu kan diperolehnya akar dari variansinya gitu. Seperti itu. Itu kalau yang diketahui itu adalah matriks kovariansinya. Nah, sekarang bagaimana kira-kira kalau matriks kovariansinya itu belum diketahui? Kira-kira kalau mau mencari matriks standar deviasi yang ini, kita perlu nyarinya apa saja? Kira-kira perlu nyari kayak yang ini nggak? Nyari, kalau ini kan kita nyari variansinya iya, nyari kovariansinya iya. Kalau kira-kira kalau untuk keperluan membentuk matriks standar deviasi, kalau matriks kovariansinya belum diketahui, kira-kira kita cukup cari nilai standar deviasinya saja atau perlu juga cari nilai kovariansinya? Kita cukup cari nilai Izin menjawab, variansinya Pak. aja. Iya. Kalau misal variansinya aja yang dicari gitu, Itu nggak apa? yang saya tanyakan. Ah, Cukup maksudnya? variansinya saja, atau Hmm. juga kovariansinya ini yang ini perlu dicari. Kalau Oh, matriks ininya belum diketahui. kalau menurut saya kayaknya bisa deh Pak cari variansinya aja biar lebih efektif. Ya betul. Ya jadi memang kita cukup cari variansinya aja ya. Nggak perlu kita bentuk matriks kovariansi sampai nyari ini ya. Kalau tujuannya hanya untuk cari matriks standar deviasinya saja ya. Kalau untuk nyari matriks ini korelasi yang row ini itu kita masih perlu juga cari kovariansinya. Jadi itu ya yang harus diingat-ingat. Jadi kalau misalkan tujuannya itu hanya diminta misal ketemu soal carilah matriks variansi gitu jika diketahui ini misal fungsi peluang gitu dari fungsi peluang. Ya kalian carinya hanya variansinya saja. Terus setelah ketemu variansinya diakarkan bentuk matriks selain diagonal utamanya dikasih nilai 0 gitu. Gitu ya. Jelas ya yang lain ya. Oke, itu untuk ini ya, untuk yang variansi, untuk yang matriks standar deviasi. Kemudian yang kedua matriks ini, matriks korelasinya. Nah, yang perlu kalian ingat, rumus untuk matriks korelasi kan ini. Rumusnya ini ya. Ini matriks standar deviasi inverse kali matriks kovariansi kali matriks standar deviasi inverse lagi. Nah, berarti kalau untuk cari matriks korelasi itu prosedurnya lebih panjang ya daripada menentukan matriks kovariansi atau menentukan matriks standar deviasi. Karena apa? Karena kita juga sebelum menghitung matriks korelasi kita perlu nyari ini matriks standar deviasi yang diinverskan. Nah, ini sengaja saya langsung tampilkan hasil akhirnya ya.
Kalau mungkin untuk validasi, kalau kalian belum yakin apa benar ketemunya segini, nanti kalian bisa coba cari ya nilai inverse-nya. Ini dari sini. Ini diinverskan. Nah, kira-kira kalau ujian atau kuis, kira-kira enaknya udah saya cantumkan matriks ininya atau kalian cari apa udah saya cantumkan inverse-nya atau kalian cari sendiri? Sudah dicantumkan, Pak. Saya cantumkan ininya aja ya. Saya cantumkan matriks kovariansinya saja ya. Daripada kalian saya cuma cantumkan ininya, fungsi peluangnya kan berarti kalian harus nyari ini dulu. Ya. Kalau udah dicantumkan inverse-nya kan gampang kan, tinggal dikalikan ketemu hasil akhirnya. Ya mungkin nanti kalau kuis atau ujian saya cantumkannya sampai inilah. Atau sampai sini juga boleh. Nanti biar kalian cari inverse-nya sendiri ya. Nah, jadi ini matriks korelasinya ketemu sekian. Ini setelah saya kalikan ya. Hasilnya ini. Nah, interpretasinya itu adalah ini contohnya. Row 1, 3 itu berarti elemen baris ke-1 kolom ke-3. Berarti ini. Berarti itu adalah korelasi antara X1 dengan X3. Hasilnya itu sama dengan 1/5. Nah, di dalam matriks korelasi ini juga sama ya, berlaku bahwa row IJ itu sama dengan row JI. Jadi row 13 sama dengan 31. Row 31. Terus misalkan kita punya apa namanya? Matriks row-nya ini ukuran 5x5, berarti row 45 sama dengan row 54 gitu. Jadi simetris ya, sama nilainya. Nah, ini kalau untuk yang soal nomor 3 itu udah mulai masuk ke ya ada modifikasinya gitu ya. Jadi kalau untuk yang soal nomor 1, nomor 2 itu kan masih bentuk-bentuk standar gitu. Contohnya koefisien korelasinya hanya ya X1 dengan X3. Nah, kalau ini di soal nomor 3 itu dimodifikasi, apa ditingkatkan lagi lah tingkat kesulitannya. Koefisien korelasinya itu X1 dengan acak baru gitu, variabel random baru. Misalkan di sini Y gitu, dengan Y-nya itu sama dengan setengah X2 ditambah setengah X3. Nah, kalau seperti itu berarti kan kalau mau cari koefisien korelasi, berarti kita ini ya, rumusnya kan ini koefisien korelasi. Kovariansi dari antara X1 dengan ini, setengah X2 plus setengah X3, dibagi dengan variansi X1 dikali variansi ini setengah X2 ditambah setengah X3. Nah, kalau dari contoh soal pertama kita tahu bahwa contoh soal kedua ya, yang sebelumnya pokoknya. Nilai variansi X1-nya itu kan sama dengan 4. Sigma 11 sama dengan 4. Nah, berarti yang perlu kita cari karena nilainya belum tersedia itu berarti variansi ini setengah X2 plus setengah X3 dengan ini kovariansinya. Ini juga belum diketahui. Nah, untuk menentukan variansi ini setengah X2 ditambah setengah X3, kita gunakan sifat ini. Variansi alfa transpos X itu sama dengan alfa transpos kali apa namanya sigma matriks kovariansi kali alfanya gitu. Nah, di sini kalau karena ini multivariat ya, apa namanya? Kita bekerjanya itu dengan vektor atau matriks, berarti kita perlu ingat bahwa kalau setengah X2 ditambah setengah X3 itu kita bisa apa namanya? Kita bisa pecah jadi bentuk seperti ini ya. Vektor setengah yang isinya setengah dan setengah dikali dengan vektor yang isinya X2 dan X3. Gitu. Nah, kemudian dari sini kita pakai yang sifat ini. Di sini berarti alfa transposnya, A transposnya itu setengah-setengah ya, yang ini ya. Nah, kemudian ini adalah matriks kovariansi X2 dan X3. Nah, matriks kovariansi X2 dan X3 itu kan berarti isinya ini. Isinya kan berarti hanya
sigma 22, sigma 23, sigma 32, sigma 33 gitu kan. Isinya hanya matriks 2 kali 2. Nah, ini direduksi dari yang ini, dari ini. Partisi yang seperti yang materi yang kemarin saya upload di YouTube itu kan kalau matriks kovariansi itu kan bisa dipartisi. Nah, matriks ini itu di matriks kovariansi yang ini itu adalah diperoleh dari partisi dari matriks kovariansi yang ini. Oh. Ada yang tahu nggak kalau yang mau nyoret-nyoret di file PDF itu pakainya yang tools mana? Yang ini bukan? Yang mana? Nine tahu nggak yang mana? Iya, yang tadi, Pak. Iya, tinggal diklik Yang itu. ini. Bener yang ini ya? Oh iya, Iya. yang ini. Heeh. Loh. Bentar. Pakai highlight aja, Pak. Yang itu, betul. Dari yang sini ya? Waduh. Loh. Ya, pokoknya yang dari yang ini ya. Yang ini partisinya dari yang ini ya. Kalau misalkan gini, saya ya ini keluar topik dari soal nomor 3 ya. Misal saya mau nyari matriks variansi X1 dengan X2. Berarti bisa nggak saya mempartisi dari matriks kovariansi ini? Bisa nggak? Bisa Pak, harusnya Pak. Bisa ya. Berarti Iya. kalau bisa, berarti mana elemen-elemen yang saya ambil untuk dijadikan sebagai partisi dari matriks kovariansi ini untuk itu menjadi selanjutnya menjadi matriks kovariansi antara X1 dan X2, Ibnu. Yang mana kira-kira? Yang Elemen-elemennya. 11, 12, terus 12, Terus 22. ini ya berarti ya. Iya. Yang ini ya. Nah, kalau misalkan 13 bisa nggak X1 dan X3? Nggak bisa Pak, harusnya Pak. Bisa juga, bisa ya? Bisa atau nggak bisa? X1 sama X3. Iya bisa. Berarti yang diambil sigma 11, sigma 13, sigma ini ya, sigma 31 ya sama dengan 13 juga. Terus yang sigma 33 gitu ya. Jadi partisi itu seperti yang saya kemarin jelaskan di video yang di YouTube itu, partisi itu nggak harus ini ya, nggak harus yang nggak harus yang misal dari sini ke sini terus sini ke sini gitu. Nggak harus yang bentuknya pas kotakan gitu. Bisa juga diambil misal yang ujung-ujungnya kalau misal contohnya tadi kalau misal ngambil partisi untuk matriks kovariansi X1 dan X3 gitu. Berarti yang kita ambil tuh ujung-ujungnya ya, sigma 11, 13, 33 sama 13. Nah, itu untuk selingannya. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Nah, kalau sudah dari sini, kenapa bisa dipecah dari sini tuh kita adalah dengan memanfaatkan sifat ini. Variansi alfa transpos X itu sama dengan alfa transpos kali matriks kovariansinya sigma kali dengan A. Nah, di sini berarti A transposnya kan ini setengah. Berarti A-nya berarti ya ini vektor baris ya. Setengah-setengah. Nah, kemudian nilai-nilai ini diperoleh dari yang ini. 9 min 3, min 3, 25. Nah, perkalian ini itu hasilnya sama dengan 7.
Jadi nilai variansinya itu adalah nilai variansi ini ya untuk setengah X2 ditambah setengah X3 itu sama dengan 7. Nah, kemudian setelah itu kita cari kovariansinya. Nah, ini dari sini kenapa jadi ini itu adalah dengan memanfaatkan sifat kovariansi ya. Jadi ini tuh sama dengan setengah kovariansi X1 X2 ditambah setengah kovariansi X1 X3. Nah, kovariansi X1 X2 itu kan sama dengan sigma 12. Yang ini itu sama dengan sigma 13. Kemudian nilai-nilai ini tuh kita ambil dari matriks yang nomor 2 ya, matriks sigma ini. Sigma 12 itu nilainya 1, sigma 13 nilainya 2. Terus kemudian tinggal dikalikan, terus dijumlahkan hasilnya 3/2. Nah, setelah kita peroleh nilai-nilainya, kita tinggal masukkan lagi ke rumus korelasi yang ini. Terus berarti sama dengan 3/2 dibagi akar 4 kali akar 7. Hasilnya jadi 3/4 akar 7. Burhan? Halo Burhan? Iya, Pak. Kira-kira nilai ini bisa nggak kalau misal nilainya lebih dari 1? Kira-kira bisa nggak? Mungkin bisa, Pak. Mungkin bisa. Oke, kalau menurut Burhan mungkin bisa gitu. Kalau menurut Adib bisa nggak nilainya lebih dari 1 yang ini? Yang mungkin bisa sih. Bisa? Bisa Adib? Iya, Pak. Oke, bisa. Coba saya mau tanya ke satu lagi. Ibnu, bisa nggak kira-kira? Lebih dari 1 nilai ini, nilai korelasinya. Lebih dari 1 kira-kira memungkinkan nggak? Bisa lebih dari 1 nggak? Sepertinya enggak, Pak. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ya karena nilai korelasinya cuma 1. Nilai korelasi itu ada batasannya nggak sih? Untuk suatu bubuk acak, untuk suatu variabel acak itu, batasan nilai korelasi itu ada nggak? Nilai korelasi itu terbatas nggak? Atau sembarang bisa misal 100, 300 gitu? Ada, Pak, terbatas. Apa batasnya? Dari 0 sampai 1 itu kan, Pak, apa beda? Iya, batasnya kan -1 ya. Ya, -1 min sampai 1 1. sampai 1. Ya, Ingat nggak? Kalau nggak ingat nanti semester depan tak suruh ngambil regresi semua lagi ya. ingat, Pak, ingat. Ya, jadi itu tadi Adib dan tadi saya lupa tadi nanya ke siapa lagi itu tidak mungkin ya karena korelasi itu adalah suatu apa ya nilai statistik yang itu tuh terbatas gitu. Ada batasannya -1 sampai 1 gitu. Jadi nggak mungkin nilai korelasi ini akan bernilai lebih dari 1 atau kurang dari -1. Kalau misal nilainya ternyata ketika kalian menghitung ya, misal kalian ketemu kok 2,4 gitu ya berarti itu bukan salah korelasinya tapi kalian pasti di dalam proses ininya ibaratnya di dapurnya gitu sebelum kalian sajikan hasil akhirnya itu pasti ada yang salah. Kalau misal ini 3/4/7 itu berapa? Nilai eksaknya 3/4. 0,28. Ini tuh setara dengan 0,28 sekian gitu ya. Itu kan antara -1 sampai 1 gitu. Jadi ya itu aja kalau misal ketemu soal ini kayak gini, misal saya minta untuk tentukan korelasinya gitu antara apa dengan apa gitu. Kalian cari kok hasilnya lebih dari 1 atau kurang dari -1 ya berarti di proses yang ini itu kalian ada yang salah ya, yang kurang tepat gitu. Nah, itu
untuk yang soal pembahasan untuk yang soal kemarin saya kirim, sebelum saya lanjut ke soal selanjutnya, ada yang mau ditanyakan nggak? Silahkan. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan ini. Pak, tadi yang di nomor 2 yang ada MIU-nya itu, MIU-nya dapat dari mana ya, Pak? Soalnya tadi itu sinyalnya terputus sampai MIU itu tadi. Iya, iya. Yang nomor 2. Yang ini. Eh, yang atas, Pak, atasnya. Oh, yang Ya, ini. yang ada MIU-nya itu. Oh, MIU. MIU-nya Heeh, ini. heeh. Itu ya ini diperolehnya dari soal nomor 1. Yang ini, MIU yang ini. Mananya? Oh, Ekspektasi X itu kan MIU kan? Nilai oh iya. ekspektasi X itu kan MIU. Heeh. Notasinya. Oh, iya, Pak, sip. Iya. Terima kasih ya, Pak. Oh ya tadi iya ya, tadi sinyalnya putus ya pas saya jelasin yang ini ya. Iya. Ya jadi ini kan apa namanya? Soal nomor 2 itu ibaratnya masih ada kaitannya lah dengan yang soal nomor 1 gitu. Nah, fungsi peluang bersamanya ini diketahui dari ini yang fungsi peluang marginal dari ini, kemudian yang mu1, mu2-nya itu diperolehnya dari sini. Oleh karena itu tadi waktu saya mu2 kuadrat itu 0,2 dari sini. X2. Karena kita mau carinya variansi untuk X2 gitu. Gitu. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Lagi silakan. Nah, kalau tidak ada, saya fotokan dulu ya ini jawaban saya yang tadi saya buat soal latihan baru. Sebentar. Ada yang tahu nggak yang aplikasi untuk yang scan dari HP itu yang bagus apa ya? Biar saya nggak usah nyekan dari printer. Noteblock, Pak. Apa? Noteblock. Noteblock atau Eh, cam scanner. Oh, cam scanner ya? Oh iya Iya. ya. Bentar. Saya download dulu aplikasinya. Saya belum punya soalnya. Kemarin ini saya soalnya saya minta tolong ke oh iya ini teman saya juga pakainya cam scanner ya. Saya kemarin minta tolong soalnya. Bukan saya yang scan jadi saya nggak tahu. Bentar. Bentar ya, saya scankan dulu jawabannya.
Soalnya udah saya share di grup juga ya. Nah, ini udah muncul di layar belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini kita punya untuk soal yang ini kita punya vektor randomnya itu untuk 5 ya, 5 variabel random mulai dari X1, X2 sampai X5. Kemudian mu X-nya berarti kita punya ada 5 elemen juga ya. Untuk X1 itu 2, X2 4, X3-nya -1, X4-nya 3, X5-nya 0. Kemudian matriks kovalensinya kita punya ukurannya berarti 5 kali 5. Berarti kalau berdasarkan matriks ini, kovariansi antara X3 dan X4 itu berapa nilainya? Briskia, nilainya berapa? Kovariansi X3 dan X4 dari ini, dari matriks ini. Mohon maaf, Pak. Bisa diulangi, Pak, pertanyaannya? Nilai kovariansi antara X3 dan X4. Berapa? Sebentar, Pak. Lagi dihitung, Pak. Saya lupa Nggak usah caranya. dihitung. Nggak usah dihitung. Nilainya tuh udah ada di sini. Udah ada di sini. Mana, Dari Pak? sini. Iya, dari matriks ini, dari matriks kovariansi ini. Yang min setengah, Pak? Berapa? Min setengah. Iya, min setengah. Yakin? 3 Yakin ya sama min 4 setengah kan, ya? Pak? Iya betul, 3 sama 4. Benar min setengah ya? Iya, Pak. Oke, betul. Jawabannya min setengah. Kemudian kalau 2 dan 3 berapa kovariansi antara X2 dan X3? Michael, berapa Michael? Oke, Michael sepertinya sedang ada trouble jaringan. Saya tanya ke Haikal aja deh. Muhammad Haikal, suara saya terdengar ya? Muhammad Haikal. Terdengar, Pak. Ya, kalau kovariansi antara X2 dan X3 berapa? Min 1 ya, Pak. Min 1. Yakin min 1? Coba kalau Sahat berapa Sahat? Korelasi X2 dan X3-nya. Kovariansinya. Sepertinya di rumah Sahat masih hujan lebat ini. Coba Adinda Aulia. Adinda? Iya, Pak. Berapa? X2 dan X3? Setengah, Pak. X2 dan X3. Setengah. Yang ini, yang mana?
Yang ini. Atau yang ini. Yang di pojokan ini, Pak. Yang ini. Iya. Oke. Kita simpan jawabannya dulu. Lanjut ke Dimas. Kalau menurut Dimas berapa? Antara X2 dan X3? Dimas Zaki? Satu, Pak. Satu itu yang mana? Berarti diperoleh dari baris berapa, kolom ke berapa gitu. Baris 2 sama 3. Ini berarti ya, baris 2, kolom 3. Ini. Iya, Pak. Ya, jadi jawaban yang benar itu adalah ini ya, 1 ya. Jadi kalau matriks kovarian, kalian diminta atau ditanya berapa kovariansi dari IJ dan kemudian di situ sudah diberikan matriks kovariansinya, berarti ya kalian tinggal cari nilai yang di kolom, yang di baris I kolom ke J. Contohnya tadi kovariansi X2 dan X3, berarti I-nya 2, J-nya 3, berarti baris 2 kolom 3 1 gitu. Ini akan setara dengan kovariansi antara X3 dan X2, baris 3 kolom 2. Ini 1. Gitu ya. Adinda, Aulia, dan Haikal. Yang benar itu jawabannya 1. Oke? Iya, baik, Pak. Nah, kemudian setelah diberikan matriks kovariansi, di sini juga di soal ini diberikan juga suatu partisi ya, partisi untuk X, di mana partisinya itu dibagi jadi 2 ya. X partisi pertama itu yang ini, yang kedua yang ini. Nah, isi untuk partisi pertama itu adalah X1 dan X2. Kemudian partisi kedua itu X3, X4, X5. Selanjutnya diberikan matriks A dan B. Nilainya seperti ini. A-nya itu 2 kali 2, B-nya 2 kali 3. Nah, dari informasi-informasi yang diberikan di soal kedua ini, ada beberapa pertanyaan di sini. Ada 5 ya. Yang pertama, ini sebelum menjawab soalnya, di sini juga diberikan suatu kombinasi linear ya, AX1 dan BX2. Nah, kemudian yang pertama, soal pertama kalian diminta untuk menentukan ekspektasi X1. X pangkat 1 ini ya, X1-nya di atas, bukan X1 yang di bawah ini. Nah, berarti kan ini kita diminta untuk menentukan ekspektasi dari partisi yang ini ya. Partisi X1 yang isinya itu X1 ini dan X2. Berarti sama dengan kita diminta untuk menentukan ekspektasi X1, X2. Nah, ekspektasi X1 adalah mu X1, ekspektasi X2 mu X2. Hasilnya 2 dan 4. Diperolehnya dari yang ini. Dari vektor ini ya, vektor min ya. 2 dan 4. Nah, kemudian yang soal selanjutnya itu adalah ekspektasi dari A kali X pangkat 1 yang ini. Nah, berdasarkan sifat ekspektasi, nilai ekspektasi ini tuh setara dengan matriks A dikali ekspektasi X1. Nah, ekspektasi X1-nya itu tadi kan sudah diperoleh nih 2, 4 dikalikan dengan A. 1 min 1, 1, 1. Hasilnya min 2, 6. Nah, untuk soal yang C, itu diminta untuk mencari kovariansi X1 ya. Kovariansi dari X1 dan X2. Berarti kita partisi dari matriks kovariansi yang ini. Nah, karena ini yang diminta hanya X1 dan X2, berarti partisi yang kita ambil dari sini itu adalah sigma 11, sigma 12, sigma 21, dan sigma 22. Hasilnya 4, min 1, min 1, 3. Nah, selanjutnya
Yang soal nomor D itu adalah kovariansi dari AX1. Nah, kovariansi dari AX1 ini itu sama dengan A kali X1 kali A transpos. Hasilnya sama dengan ini, 9115. Nah, kemudian kalian diminta untuk mencari kovariansi selanjutnya ya, kovariansi dari B kali X pangkat 2 yang ini. X partisi kedua ya. Biar enak dibacanya, kalau yang ada pangkat kurung seperti ini adalah dibaca partisi kedua dari matriks X gitu ya. Apa vektor random X gitu. Nah, ini nilainya itu setara sama yang seperti nomor D ya. Itu sama dengan B kali kovariansi partisi kedua vektor X dikali B transpos. Nah, partisi keduanya, kovariansi partisi keduanya itu isinya ini. Kemudian B-nya ini, B transposnya ini tinggal dikalikan. Hasilnya berapa ini? Tolong dicari ya. Berapa? Ibnu ketemunya berapa? Udah ketemu belum? Masih belum, Pak, ini. Masih Oke, proses. nggak apa-apa. Itu, Pak, 12, 9, 9, 24. 12. 9, 9-nya tuh ke samping atau ke bawah? samping-samping baris. Baris ya? Iya, 12, 9, 24. Bawahnya 9, 24. 924. Ukurannya berarti berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 kali 2 ya? Oke. Hasilnya ini ya, 12, 9, 2, 4 gitu ya. Bukan, Pak, 12, 9, terus bawahnya lagi 9, terus 24. Oh, iya, 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 iya. 12.
Yang lain sama nggak? Harusnya sama ya, kan ini mudah ya. Nah, itu ini sebelum saya akhiri, saya mau berikan beberapa soal, mau dipakai buat tugas saja atau dijawab langsung di sini, nanti yang bisa jawab saya berikan tambahan nilai. Gimana nih? Kalau misal dijawab di sini, berarti nanti untuk tugasnya ada soal lagi sendiri gitu. Kalau misal mau dipakai buat tugas, berarti tidak ada sesi tanya jawab. Sesi latihan soal gitu. Kalian ngerjakan, nanti kita cek bareng-bareng. Kalau terus nanti yang ngerjakan ada tambahan nilai gitu. Gimana? Mau yang mana? Kalau saya pribadi lebih ke sih, Pak. Tugas saja. Nggak tahu lagi kalau dari teman-teman yang lain, Pak. Oke, ya mungkin ada yang pengen jawab gitu. Kalau pengen nanti saya berikan soalnya satu di sini, terus sisanya buat tugas gitu. Muhammad Haikal mau nggak saya kasih soal terus coba kerjakan. Terus nanti kita bahas bareng-bareng di sini. Kalau menurut saya kasih tugas saja, Pak. Tugas saja ya. Berarti tugasnya Haikal saya tambah satu ya. Yang soal yang ini mau dijawab di sini buat tugas gitu ya. Enggak. Ya udah kalau gitu berarti soal-soalnya buat tugas saja gitu ya. Oke, sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan nggak? Ini nanti tugasnya itu masih melanjutkan dari informasi yang ini ya. Cuma nanti soalnya itu bentuknya modifikasi lagi gitu. Tapi informasi utamanya itu masih dari yang ini nih. Mu-X, Sigma X, kombinasi linear ini nanti masih kepake gitu ya. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, ya berarti kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi terima kasih ya, kalian sudah menyempatkan waktu untuk bergabung. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hebat, Pak. Terima kasih, Pak.